Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hadi Vanusdono dengan NIM 2020 103 703 11312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 yang diberikan, yaitu konfigurasi layer 3, switching, dan interference routing. Nah, perbedaan switch layer 2 dan layer 3, jika layer 2 dari model UC itu dikenal sebagai berada pada lapisan data link. Protokol layer 2 yang paling umum digunakan adalah Ethernet. Sedangkan layer 3 adalah lapisan jaringan yang protokolnya adalah Internet Protocol atau IP. Perangkat dalam jaringan IP diidentifikasi dengan alamat IP yang dapat ditetapkan secara dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Sedangkan layer 2 atau jaringan Ethernet itu diidentifikasi oleh atau berdasarkan alamat MAC. Nah, sebelumnya pada topologi ini sudah saya konfigurasi 100% untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama langsung kita masuk ke instruction. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi layer 3, the switch. Nah, di sini kita tidak menggunakan router, kita menggunakan MLS. MLS sendiri adalah perangkat multi layer switching yang dapat mengkonfigurasi interference antar layer 2 atau layer di atasnya. Nah, di sini karena kita menggunakan layer 3, nah berarti kita menggunakan MLS. Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasi gigabit 0/2 yang menuju ke cloud. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke interface-nya dulu, interface gigabit 0/2. Nah, lalu kita lakukan no switch port ini untuk menyalakan atau mengaktifkan jalurnya. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya. IP address ini didapat dari tabel yang sudah diberikan. Nah, di sini dengan tabel yang sudah diberikan, kita masukkan. Lalu yang B, kita lakukan verifikasi koneksi ke cloud dengan cara melakukan ping. Nah, di sini saya sudah melakukan ping tadi. Nah, di sini sudah melakukan ping 2 kali. Nah, itu dapat hasil itu 100% atau maksudnya sukses. Dapat sudah terhubung dengan cloud. Lalu kita masuk ke part 2 atau konfigurasi interference-nya atau interference routing. Nah, untuk step pertama adalah menambahkan VLAN-nya. Nah, VLAN di sini terdapat 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30 dengan VLAN 10 namanya staff, VLAN 20 dengan nama student, dan VLAN 30 dengan nama faculty. Nah, di sini kita masukkan dulu VLAN 10 dengan nama staff, VLAN 20 dengan nama student, dan 30 dengan nama faculty. Oke, untuk step berikutnya itu step 2. Nah, kita di sini disuruh untuk melakukan konfigurasi pada SPI atau switch port virtual interface switch portnya. Nah, itu kita masuk ke itu dilakukan pada VLAN 10, 20, 30, dan 99. Nah, itu kita masuk ke VLAN dulu, interface VLAN 10. Nah, itu kita beri IP address sesuai dengan tabel yang sudah diberikan. Lalu masuk ke INT VLAN 20 sesuai memberikan IP juga. INT VLAN 30 memasukkan IP juga, dan INT VLAN 99. Nah, dan masukkan IP juga untuk VLAN 99. Nah, VLAN 99 di sini nantinya akan digunakan sebagai VLAN native atau native VLAN atau jalur yang melakukan manajemen. Nah, native VLAN sendiri adalah VLAN yang bisa melalui trunking port tanpa perlu tag, karena VLAN ini tidak mempunyai tag. Nah, jadi dia bisa membawa paket-paket non VLAN melewati port-port yang sudah dikonfigurasi VLAN. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke step 3, yaitu konfigurasi tracking on MLS. Nah, di sini kita masuk ke gigabit 0/1. Nah, gigabit 0/1 itu menuju switch bawah. Nah, kita lakukan mode terang atau kita konfigurasi sebagai mode terang. Itu kita masuk ke gigabit 0/1. Nah, kenapa kita menggunakan mode terang ini? Karena VLAN yang di bawah lebih dari 1.
karena mode terang itu dapat membawa VLAN lebih dari satu. Setelah kita masuk ke interface-nya Gigabit 0/1, kita ubah switch port-nya menjadi mode terang. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa masing-masing VLAN itu sudah set up atau sudah menyala. Lalu setelah itu kita rubah juga native VLAN-nya ke VLAN 99 atau VLAN yang sudah kita buat tadi. Nah, native VLAN sendiri itu secara default atau bawaannya itu berada pada VLAN 1, tidak kita ubah-ubah. Nah, di sini kita disuruh merubahnya atau memindahnya ke VLAN 99. Setelah itu kita lakukan enkapsulasi atau ya enkapsulasi satu queue. Nah, itu digunakan untuk agar VLAN-VLAN-nya atau VLAN-nya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setelah itu kita masuk ke step 4. Nah, pada step 4 ini kita disuruh mengkonfigurasi trunking on S1. Nah, setelah kita melakukan trunking di MLS, kita lakukan trunking juga di S1 di port yang sama, yaitu port Gigabit 0/1. Nah, di sini dengan cara kita masuk ke interface Gigabit 0/1, lalu kita ubah modenya menjadi mode terang. Dan untuk yang terakhir kita pindah juga native VLAN-nya ke VLAN 99. Step berikutnya yaitu menyalakan routing. Nah, di sini kita harus menyalakan IP routing untuk memberikan mekanisme pada router atau di sini MLS untuk menyambungkan beberapa jaringan fisik yang berbeda. Nah, di sini karena ada cloud dan PC yang berbeda fisik, nah itu kita menggunakan IP routing. Nah, kita lakukan IP routing itu di MLS. Nah, di sini kita lakukan IP routing. Nah, setelah itu kita bisa lihat rutenya atau show IP dengan komen show IP route. Nah, di sini sudah terlihat itu rute-rutenya sudah terdapat ini 92, 68, 10 itu terkoneksi dengan VLAN 10 dan 20 terkoneksi VLAN 20, 30 30 dan 99 milik native VLAN tadi juga berada di VLAN 99. Setelah itu step berikutnya step 6 itu hanya memverifikasi koneksi antar perangkat. Nah, lanjut ke part 3 itu kita disuruh mengkonfigurasi IPv6 interVLAN routing. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi IPv4 untuk interVLAN-nya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengkonfigurasi IPv6. Nah, yang pertama adalah menyalakan IPv6 routingnya dengan cara IPv6 unicast routing. Nah, itu di sini IPv6 unicast routing. Setelah itu step 2-nya kita konfigurasi juga interface pada switch port-nya untuk masing-masing VLAN. Terdapat VLAN 10, 20, dan 30. Nah, itu kita masuk ke interface VLAN 10, lalu kita berikan IPv6 add. Nah, ini IP-nya didapatkan dari tabel yang sudah disediakan. Nah, itu sama untuk VLAN 20, 30, dan 99 juga. Oh, maaf, VLAN 99 tidak mempunyai IPv6 karena dia native VLAN. Lalu untuk berikutnya, nah itu konfigurasi juga pada Gigabit 0/2 yang menyambung ke cloud. Nah, itu kita masuk ke interface Gigabit 0/2. Nah, lalu kita berikan juga IPv6-nya yang sudah disediakan di tabel. Ini setelah itu kita melihat IPv6 root. Kita cek. Di sini terdapat nih. Untuk IP ini itu menyambung ke Gigabit 02. Nah, untuk VLAN 10 itu berada di ini. IPv6-nya, VLAN 20 ini IP-nya, VLAN 30, VLAN 30. Nah, semuanya sudah tersambung untuk routing IPv6-nya. Lalu yang terakhir itu kita disuruh memverifikasi IPv6 connectivity. Nah, dari PC3 yang berada di VLAN 10
dengan cara mengirim pesan pada PHP. Ini sudah successful. Ini dengan 4 dan visi 2 dengan visi 5. Nah, di sini sudah successful semua. Mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai tugas kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.